Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Insya Allah kalian pada sehat semua ya. Oke, video yang tadi adalah mengenai pembacaan pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Yang pasti materi kita hari ini mengenai pembukaan UUD 1945. Oke. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas mengenai makna alinea pembukaan 1945. Oke, jadi kita akan bahas makna setiap alinea itu apa ya. Pasti kalian pada penasaran semua. Yuk, kita lihat selanjutnya. Oke, setelah kita bahas di bab 1 mengenai Pancasila, nah sekarang kita di bab 2 akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasti kalian sudah tahu kan pembukaan itu apa saja. Di bab ini kita akan menjelaskan apa sih setiap bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, di bab 2 ini mengenai pembukaan UUD 1945, pertama kita akan membahas mengenai makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Di maknanya ya. Nah, untuk lalu setelah itu akan bahas mengenai pokok pikiran dalam undang-undang dasarnya. Nah, setelah itu ada sikap positif terhadap pokok pikiran. Jadi di sini ada alinea, ada pokok pikiran, ada sikap positif. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dahulu mengenai makna alinea. Jadi setiap alinea kita bahas. Nah, di sini hal ini yang pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di sini artinya menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak perorangan ataupun individu. Ya, jadi setiap orang itu punya hak untuk merdeka. Nah, di sini juga menyatakan bahwa Indonesia itu memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu berjuang melawan setiap bentuk penjajahan. Jadi dimanapun ada bangsa yang dijajah, Indonesia pasti akan bantu di situ. Dalam arti alinea pertama, oke, seperti itu. Di alinea kedua di sini. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di
Di sini di ayat yang kedua, artinya jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Dijelaskan di sini bahwa merdeka sini itu ialah negara yang bebas dan kita bisa menentukan kita mau seperti apa negara ini. Kalau kita terjajah kan yang mengatur adalah pihak menjajah negara tersebut, seperti itu. Jangan sampai kita terulang kembali dijajah oleh bangsa lain. Lalu di ayat yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Adapun pernyataan di atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa Indonesia mengakui nilai-nilai religius. Hal ini tercermin pada sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia mengakui manusia adalah ciptaan Tuhan, seperti itu. Dan juga kita sempat membahas bahwa di Indonesia itu adalah negara yang memiliki 6 agama ya. Nah, di alinea keempat yang lumayan panjang ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada bagian alinea keempat ini lumayan panjang ya teman. Nah, di sini akan dijelaskan lagi. Nah, di sini itu dalam alinea keempat itu meliput 4 hal, yaitu ada prinsip-prinsip pokok kenegaraan. Jadi untuk pembahasan alinea keempat itu cukup banyak. Nah, salah satunya di sini dijelaskan oleh Munir dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, salah satunya adalah tujuan negara. Tujuan negara itu ada tujuan khusus. Lihat dari kalimatnya, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa. Tujuan khusus dalam kalimat tersebut berkaitan dengan politik dalam negeri. Nah, seperti itu. Politik dalam negeri. Di sini artinya Indonesia adalah menjamin untuk kesejahteraan rakyatnya, melindungi dan mencerdaskan dalam arti pendidikan. Kayaknya wajib pendidikan 12 tahun seperti itu. Nah, lalu di sini ada membahas mengenai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini artinya warga negara hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Artinya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jadi semua di hadapan hukum adalah sama dan terjaminnya hak asasi oleh undang-undang dan atau peraturan. Lalu kata-kata memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini artinya negara tidak bisa melepaskan tanggung jawab, dan di sini negara aktif dalam upaya membangun, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kayak setiap kita pemilihan presiden atau kita pemilihan legislatif, di situ pasti kita mencari calon yang sekiranya programnya untuk mensejahterakan rakyat, seperti itu. Dan juga dinilai negara maju atau masih berkembang dinilai dari kesejahteraan rakyatnya. Kalau penghasilannya rata-rata sudah tinggi, termasuk dalam negara maju, seperti itu.
Lalu di sini ada tujuan umum. Nah, terlihat pada kalimat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan dalam politik luar negeri Indonesia ikut dalam ketertiban dunia. Nah, contohnya saat kita ikut dalam pasukan perdamaian PBB, itu tentara-tentara terpilih Indonesia ikut dalam misi perdamaian di situ. Lalu prinsip mereka perdamaian abadi serta keadilan sosial. Hal ini menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Seperti itu. Nah, ketentuan pembentukan undang-undang dasar, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Pada kalimat ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Jadi UUD tahun 1945 itu lebih tinggi hukumnya, paling tinggi lagi Pancasila. Makanya tidak boleh undang-undang yang dibuat itu bertentangan dengan undang-undang NRI tahun 1945 ya, seperti itu. Bentuk dan norma negara terdapat dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Oke, rakyat di situ. Jadi di sini diartikan bahwa Indonesia merupakan suatu negara republik dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali kepada rakyat. Nah, seperti itu. Jadi demi kepentingan rakyat, negara juga harus memperhatikan rakyatnya, seperti itu. Nah, dasar negara dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalimat ini menunjukkan semua sila dalam Pancasila. Nah, dengan demikian bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Oke? Merupakan ideologi bangsa dan hukum tertinggi. Dan terakhir, pada ayat yang keempat temukan UUD tahun 1945 tercantum tujuan pembangunan nasional. Pertama, pembangunan itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kedua, memajukan kesejahteraan umum. Jadi masyarakat umum harus sejahtera, mencerdaskan beban bangsa. Artinya pendidikan warga Indonesia harus terjamin. Maju atau tidaknya suatu bangsa dilihat dari tingkat pendidikannya, seperti itu. Lalu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini dicontohkan kita ikut dalam misi perdamaian tentara PBB, seperti itu. Oke, itu pembahasan kita mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Semoga kawan-kawan dapat memahami penjelasan Mas Rudi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.